Nurhaliza akan menjelaskan tentang landasan sosiologi pendidikan. Pengertian landasan sosiologis pendidikan. Landasan sosiologis pendidikan adalah acuan atau asumsi dalam penerapan pendidikan yang bertolak pada interaksi antar individu sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Kegiatan pendidikan merupakan suatu proses interaksi antara dua individu, bahkan dua generasi yang memungkinkan generasi muda mengembangkan diri. Perkembangan tersebut dapat dilakukan dalam kegiatan pendidikan. Oleh karena itu, kegiatan pendidikan dapat berlangsung baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Adapun nilai-nilai dalam lingkungan keluarga yaitu nilai-nilai agama, nilai-nilai moral, budaya, dan keterampilan perlu dikembangkan dalam pendidikan keluarga. Secara umum, fungsi landasan pendidikan adalah sebagai dasar pijakan atau titik tolak praktek pendidikan dan atau studi pendidikan. Berdasarkan sumber perolehannya, landasan pendidikan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu landasan religius pendidikan, landasan filosofis pendidikan, landasan ilmiah pendidikan, dan landasan yuridis atau hukum pendidikan. Landasan religius pendidikan yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari religi atau agama yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan. Landasan filosofis pendidikan yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan atau studi pendidikan. Landasan ilmiah pendidikan yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari berbagai cabang atau disiplin ilmu yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan. Yang tergolong ke dalam landasan ilmiah pendidikan antara lain landasan psikologis pendidikan, landasan sosiologis pendidikan, landasan antropologis pendidikan, landasan historis pendidikan. Landasan yuridis atau hukum pendidikan yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi titik tolak dalam rangka praktik pendidikan dan atau studi pendidikan. Sosiologi pendidikan merupakan suatu disiplin ilmu yang masih muda dan belum banyak berkembang. Atas dasar tersebut, di kalangan para ahli sosiologi pendidikan timbul beberapa kecenderungan yang berbeda, yaitu golongan yang terlalu menitik beratkan pada pendidikan daripada sosiologinya. Golongan applied education sosiologi terutama kali terdiri atas ahli-ahli sosiologi yang memberikan dasar pengertian sosial, kultural, atau pendidikan. Golongan yang terutama menitik beratkan pada teoritis. Perantara dalam landasan sosiologi pendidikan. Yang pertama, keluarga adalah tempat seutuhnya untuk anak-anak. Kedua, orang tua mengajarkan hal-hal yang penting bagi kelangsungan hidupnya, mendorong dan menegaskan serta menanamkan sikap disiplin. Yang kedua, teman sebaya. Teman sebaya memberi banyak pengalaman belajar dan cara berinteraksi dengan orang lain, bagaimana dapat menerima orang lain dan bagaimana untuk mencapai status dalam lingkungan teman. Yang ketiga, budaya sekolah. Pendidikan di sekolah dibandingkan dengan pengalaman belajar di keluarga atau rekan-rekan kelompok terjadi dengan cara-cara yang relatif normal. Yang keempat, televisi dan digital. Lingkup sosiologi. Mengenai ruang lingkup sosiologi pendidikan, Brookhover mengemukakan adanya 4 pokok pembahasan berikut: hubungan sistem pendidikan dengan sistem sosial lain, hubungan sekolah dengan komunitas sekitar, hubungan antar manusia dalam sistem pendidikan, pengaruh sekolah terhadap perilaku anak didik. Sosiologi pendidikan diharapkan mampu memberikan rekomendasi mengenai bagaimana harapan dan tuntunan masyarakat mengenai isi dan proses pendidikan itu, atau bagaimana sebaiknya pendidikan itu berlangsung baik pada level nasional maupun level lokal. Implementasi landasan sosiologis pendidikan di Indonesia, Jepang, dan Amerika. Landasan sosiologis pendidikan di Indonesia
Indonesia. Landasan sosiologis pendidikan di Indonesia ini menganut paham integralistik yang bersumber dari norma kehidupan bermasyarakat. Yang A. Kekeluargaan dan gotong royong, kebersamaan, musyawarah untuk mufakat. Yang B. Kesejahteraan bersama menjadi tujuan hidup bermasyarakat. C. Negara melindungi warga negaranya. Dan D. Selaras, serasi, seimbang antara hak dan kewajiban. Oleh karena itu, pendidikan di Indonesia ini tidak hanya meningkatkan kualitas manusia secara orang per orang, tetapi perkembangan masyarakat di Indonesia ini akan berkembang dari masa ke masa yang telah mempengaruhi sistem pendidikan dan hukum pendidikan. Landasan sosiologis pendidikan di Jepang. Landasan sosiologis pendidikan di Jepang ini memberikan pada setiap anak dengan kualitas tinggi pendidikan dasar yang seimbang pada 3 ranah ilmu pengetahuan, musik, dan seni melalui 9 tahun wajib belajar. Landasan sosiologis pendidikan di Amerika. Negara Amerika sangat memperhatikan pembuatan kebijakan pendidikan berdasarkan karakteristik geografis dan demografis secara faktor sejarah. Namun, Amerika Serikat memiliki tujuan pendidikan secara umum, yaitu untuk mengembangkan cita-cita dan praktek demokrasi, untuk membantu mengembangkan individu, untuk memperbaiki kondisi sosial masyarakat, dan untuk mempercepat kemajuan sosial. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan tentang landasan sosiologis pendidikan. Jika ada kesalahan dari pengucapan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.